ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى وجاهد في سبيله إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال أيضا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang melimpahkan kepada kita rahmatnya, hidayahnya, inayahnya. Setelah kita bersyukur kepada Allah, yang kedua salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia yang menuntun kita min dhulumatil jahli wal kufri wad dhalal ilan nuril Islam, dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa min ayatihil lail wan nahar, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah pergantian siang dan malam. Allah telah menciptakan wasyamsu wal qamar, telah menciptakan matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, janganlah kalian bersujud kepada matahari, jangan pula bersujud kepada bulan. Wasjudu lillah, bersujudlah kalian kepada Allah alladzi khalaqahun, karena Allah lah yang telah menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gerhana bulan maupun gerhana matahari adalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwasanya bumi, langit, bintang-bintang semua adalah ciptaan Allah, tunduk pada titah Allah, mereka semua bersujud kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard, dan kepada Allah lah yang di langit dan di bumi semua bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita sebagai umat manusia, ketika melihat ciptaan Allah, sesungguhnya setiap ciptaan Allah mengandung banyak manfaat bagi kita. Bahkan virus corona sekalipun, bahkan nyamuk sekalipun, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu menciptakan perumpamaan semisal nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, adapun orang yang beriman, dia akan mengatakan itu adalah hak, itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, mereka akan berkata, madza aradallahu bihadza mathalan, mengapa Allah menciptakan perumpamaan ini? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira, menyesatkan orang banyak dengan perumpamaan tersebut dan juga bisa memberi petunjuk kepada orang yang banyak. Karena itu orang yang beriman di dalam setiap bersikap terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang terdahulu, masyarakat jahiliyah, ketika menyikapi gerhana bulan, gerhana matahari, mereka mengaitkan dengan mitos, mereka mengaitkan dengan kematian seseorang, mereka mengaitkan dengan kelahiran tokoh besar. Termasuk gerhana bulan, gerhana matahari di zaman Nabi. Pada saat itu putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Ibrahim meninggal dunia. Maka orang-orang jahiliyah
kental sekali dengan mitosnya dan menyatakan bahwasanya matahari ini gerhana karena matinya, karena meninggalnya putra Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Innas syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankhasifani limauti ahadin. Itu semua tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang. Wala li hayatihi, bukan pula karena lahirnya seseorang. Kemudian Rasul bersabda, "Idza ra'aitum dzalika," kalau kalian melihat gerhana, fattallaha, berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, bertakbirlah, perbanyaklah berdoa, perbanyaklah berdoa, perbanyaklah bertakbir, wasallu, dan lakukanlah salat, watasaddaqu, dan bersedekahlah. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, dianjurkan kepada kita untuk salat. Kemudian dikatakan di situ dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum," kalau kalian melihat gerhana tersebut, "fafza'u ila shalah," maka hendaknya kalian melaksanakan salat. Salat yang dimaksud adalah salat gerhana. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan pula kepada kita bidu'aihi, untuk memperbanyak doa, wastighfarihi, dan memperbanyak istighfar. Karena itu pada saat gerhana bulan, pada saat gerhana matahari adalah momentum yang tepat bagi kita untuk berdoa kepada Allah, untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa kita, dan juga merupakan waktu yang baik bagi kita untuk bersedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula di leluhur kita, orang Jawa dahulu punya mitos, punya keyakinan bahwasanya ketika terjadi gerhana bulan, bulan pada saat itu dimakan oleh sesosok raksasa kemudian melakukan sesuatu. Tetapi Islam sejak 14 abad yang lalu telah menjelaskan bahwa ini adalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Matahari, bulan, bintang, semuanya beredar pada garis edarnya. Demikian pula orang-orang yang lain pun, di negara lain sekalipun, sampai di negara yang maju sekalipun seperti di Jepang, pada zaman dahulu mereka juga punya mitos, mereka punya keyakinan yang itu dikaitkan dengan mitos-mitos mereka. Demikian pula orang-orang yang ada di barat sekalipun, mereka juga punya mitos, punya keyakinan-keyakinan semacam itu. Tetapi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad silam telah mengajarkan kepada kita bahwa itu semua adalah ciptaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam sains modern disebutkan bahwasanya sesungguhnya matahari, bulan, bintang, bumi adalah bagian kecil dari alam semesta raya ini. Karena alam semesta raya ini terdiri dari lebih dari 200 miliar galaksi. Karena sesungguhnya alam semesta ini ada banyak sekali matahari-matahari yang lain, ada banyak sekali planet-planet yang lain, sementara kita adalah hanya makhluk kecil. Sehingga kita semakin memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya alam semesta raya ini di dalam Al-Quran, wa inna lamusi'un, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meluaskannya, semakin luas, semakin besar, dan kita adalah makhluk Allah yang kecil. Karena itu barang siapa yang ingin mengetahui keagungan Allah, maka lihatlah ciptaan Allah. La tatafakkar fi dzatillah, janganlah kalian berpikir tentang zat Allah, karena nalar kita, logika kita tidak akan sampai. Tetapi kita dianjurkan tafakkar fi khalqillah, berfikirlah tentang makhluk Allah. Niscaya kita insya Allah akan mengenal kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba yang bertakwa. Kita mendapatkan, kita bisa menjalankan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tinggalkan mitos-mitos yang justru merusak tauhid kita. Dan kita perbanyak istighfar, kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aminna fi awtanina Indonesia wa asli a'immatana wa ulata umurina wa ainhum ala ta'tiyati amanatihim wa ainhum ala ta'tiyati amanatihim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum.